Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk kali ini kita belajar bareng tentang penyakit BFI, yaitu kelistrikannya mati total, nggak ada sama sekali tegangannya. Dan untuk pertama kali kita cek bagian kontak dahulu, kita on kan, hidup apa enggak. Ternyata 0, tegangan sama sekali nggak naik pedometer. Tadi kita lihat. Untuk pertama, sebelum kita berlanjut pengecekan ke yang lain, sebaiknya kita cek dulu tegangan aki berapa. Siapa tahu akinya zong, kan nggak lucu jadinya. Oke, ternyata akinya 12,77 volt tegangannya. Fix ya, akinya normal. Kita cek dulu bagian sekring, apakah sekring putus. Ini perlu teman-teman ketahui, bagian sekring box yang jalur sebelah kiri itu kontak off pun dia akan nyala semua, karena untuk standby. Dan untuk box yang jalurnya bagian kanan itu hidup apabila kontak kita on kan. Ternyata setelah di on kan nggak hidup, dan relay ini pun tidak ada bunyi cetik. Biasanya kan kontak di on kan dia bunyi. Ternyata senyap aja dia. Dan kabel dari aki ke sini semuanya terhubung, nggak ada yang dicurigai bakal putus, itu tidak ada kelihatannya. Kita cek aja lah. Nah, ternyata tegangan pun masuk ke dalam. Untuk langkah awal, relay kita cek dahulu lah. Mana tahu relaynya mati. Ini alat untuk pengecekan relay. Relay kaki 5. Arahkan yang ke kaki 5, kemudian picit tombol. Apabila relaynya masih normal, dia akan berkedip lampu hijau. Tapi bila relaynya mati, walaupun dipencet tombol, dia akan nyala merah, nggak berkedip. Nah, kalau berkedip ini tandanya relaynya masih oke. Ternyata relaynya bagus. Kita pasang balik lagi. Relay nggak bermasalah, tadi sudah kita cek bareng kan. Pasang lagi. Mana lagi nih? Selanjutnya kita coba soket kontak, kita cabut untuk memastikan apakah tegangan 12 voltnya sudah naik ke menuju kontak. Perlu diingat, tegangan yang menuju kontak itu diwarnai kabel merah, hitam les merah. Dia standby. Hitam les merah ini seharusnya standby, dia hidup. Tegangan menuju kontak. Yo, ternyata nggak hidup, teman-teman. Berarti putus ini. Entah kabelnya putus, entah tegangannya dari ECU-nya nggak mengeluarkan tegangan. Yang jelas, yang menuju kontak zong. Oke, kita pasang balik. Kita telusuri ke bawah lagi. Kan tadi tegangan dari ECU nggak ada. Berarti kita harus cek dari sekring bawah menuju ECU. Apakah tegangannya ada? Itu diwarnai kabel pink les putih atau merah muda les putih. Sorry kalau warnanya agak gimana gitu, karena kan kabelnya udah warnanya sudah blur.
diwarnai kabel pink list putih yang menuju ecu. Kita cek tadi di box sekring hidup, tegangan ada. Dan kita akan ngecek tegangan yang keluar dari bawah tadi menuju ecu. Tapi ingat, jangan dikupas kabelnya, kita tusuk aja pakai jarum pentol. Jangan main kupas, jangan main potong kabel. Oke, kita cek tegangan dari rel sekring menuju ecu tadi apakah ada. Wow, ternyata nggak ada. Berarti fix kan, kabel putus. Sedangkan yang di bawah tadi kita cek pink list putih ada, tapi setelah masuk ke ecu nggak ada. Kita pastikan lagi, kita tusuk lubangnya sampai mentok pakai jarum pentol. Oke. Nah, alat yang kedua, alat kerja kita gunakan namanya jumper penjepit. Nah, cari yang penjepitnya kecil dengan tujuan agar nggak nyenggol ke kabel sebelahnya. Ini mau kita jumper nih teman-teman, untuk menyuplai ecunya tegangan 12 voltnya kita jumper. Kita cek lagi tegangan ujung jumperan tuh, kita pastikan apakah ada. Oh, ada tegangannya. Kita jepitkan. Ini input ecu tegangan 12 volt dari sekring box sekring bawah menuju ecu. Kita jumper. Oke. Cek lagi, sip. Tegangan sudah masuk ecu kan. Nah, untuk langkah kedua kita harus mengecek tegangan keluarannya ecu. Apakah ecu bisa mengeluarkan tegangan 12 volt. Kalau tegangan masuk sudah kita isi. Sekarang kita cek pengeluarannya. Karena pengeluarannya itu tegangannya untuk menuju input kontak dengan warna hitam list merah tadi. Sebelum cek di ujung kontak yang menuju kontak, kita cek dulu keluarin dari ecu. Siapa tahu kabelnya putus lagi. Tusuk lagi teman-teman. Lus. Oke. Itu jalur outnya ecu tegangan 12 volt menuju kontak yang kita tusuk barusan nih. Cek lagi. Oke, hidup ternyata. Berarti ecunya masih mantap. Tuh, kita cek ulang biar kita sama-sama lihat. Ternyata masih hidup ecunya. Oke. Setelah kita tahu di situ hidup, tegangannya ada, kita cek lagi ujung kabel menuju kontak apakah hidup. Nah, hidup ternyata. Ketahuan tadi sudah kan, satu poin yang putus. Yang putus kabel tegangan dari sekring menuju ecu. Satu kabel yang putus sudah ketahuan. Baru kita on kan lagi nanti. Setelah kontak di on kan, tegangan akan turun ke box sekring dengan warna kabel hitam polos. Nggak bunyi cetiknya nih. Mana kenanya nih? Oke, kita cek tegangan yang turun dari kontak menuju relay. Dengan warna kabel, ingat ya, hitam polos. Kontak kita on kan, dia harus hidup. Oke. Kontak off, dia harus mati.
karena tegangan yang sudah melewati kontak ini. Oke, hidup. Kita cek yang di bawah. Dari kontak tadi kabel hitam polos, apakah hidup? Kita tusuk lagi. Ingat, jangan main kupas kabel, jangan main potong kabel. Oke, kita on kan, apakah hidup? Waduh, ternyata nggak hidup juga. Wah, banyak kali yang putus nih. Kita jumper lagi. Kita jumper out tegangan dari kontak 12 volt menuju kaki relay bawah dengan kabel warna hitam polos. Udah 2 poin yang putus kan, tadi ketahuan. Kita jumper lagi. Nah, ini saya banyak nih teman-teman bikin alat kabel jumperan kayak gini nih. Ya untuk seperti ini, sambung menyambung menjadi satu. Oke, sudah kita jumper. Ternyata hidup, teman-teman. Oke, mantap kan? Hidup. Tapi sayang, pelpom nggak bunyi. Kayaknya nih. Biasanya kan di kontak dengung. Mana lagi penyakitnya nih? Listrikan sudah naik. Pelpom tapi nggak berdengung. Oke. Kita jumper dulu soket DLC-nya. Dengan tujuan kita untuk membaca indikator di pedometer tadi. ECU-nya tuh dia bakal ngasih info ke kita. Dia nunjukkan kedipan berapa. Jadi untuk enak kita untuk melanjutkan pekerjaan nih. Tinggal menuju aja. Kita jumper dulu DLC-nya. Kita ketik klik untuk menyatukan. Baru kita hidupkan. Kita cek pedometer. Berapa pembacaannya tuh? 10, 11, 12. 10, 11, 12. Oh, ini berarti di injektor kenanya nih. Kita cek apakah injektornya rusak atau tegangannya yang nggak ada lagi nih. Kita tusuk lagi. Untuk langkah awal kita cek tegangan masanya dulu injektor. Kalau masa tuh dia tegangannya standby. Kontak open tetap ada dia, standby dari ECU. Untuk ngecek tegangan masanya, tes DC jepitannya kita pasang ke plus. Baru kita tempelkan ke masa. Untuk pengetesan kita cek di kabel injektor. Masanya dengan warna pingless hijau. Ternyata masanya ada. Sekarang tuh langkah selanjutnya kita cek tegangan plusnya injektor. Kita jepit ke masa aki tespennya. Wah, ternyata tidak ada juga. Waduh, banyak kali yang putus nih. Tegangan plus injektor nggak ada. Kita cek dari kaki sekring untuk kabel untuk menuju injektor dengan warna kabel hitam les putih. Nah, teman-teman harus menghafal warna ya. Tusuk lagi. Semuanya kita tusuk. Oke, ternyata tegangan dari sekring hitam les putih yang menuju injektor tegangannya ada, teman-teman. Di bawah ada. Kita cek di injektornya tidak ada.
putus lagi kabelnya. Berarti ada 3 kabel yang putus. Kita jumper lagi. Dia kalau tegangan injektor ini tidak ada tegangan, otomatis pilpom tidak mau berdengung dia. Dia harus ada tegangan dulu di injektor, baru pilpom mau berdengung. Nah, gitu rumusnya. Kita jumper lagi. Oke, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Mudahan berdengung. Op, putus. Pasang lagi. Jepitannya jatuh. Oh, mantap. Berdengung. Hidup kan? Ya, hidup. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap. Terima kasih.